He is jealous for me. Love's like a hurricane. I am a tree bending beneath a weight of His wind and mercy. God loves you. And He loves you with a love that you don't even know anything about. Because there is no human love comparable to divine love. God loves you. He wants to forgive you. He wants to have fellowship with you. It doesn't make any difference how far you tried to run from God. He loves you. His eye is on you. He sees you. God created us in His image, and you as a person are important to God. The Bible says that God has the hairs of your head numbered. Every moment of your life is watched by God. Oh, how He loves us so. Oh, how He loves us. How He loves us so. God is listening. And God loves you. He's your friend. He'll put His arm around you. And He understands. And He answers. And He's sympathetic to your problem. God loves you. And the Bible says that God sent His Son from heaven to this earth for you. Jesus Christ came to this earth to take your sins upon a cross. And He would have died had you been the only person in the whole world. He loves you. Don't ever forget, He loves you. Yeah, He loves us. Whoa, how He loves us. Whoa, how He loves us. Whoa, how He loves. When Jesus Christ was nailed to that cross, He did that for you. That's how much He loves us. The Bible says, I have loved thee with an everlasting love. Forever and ever and ever and ever and ever. God loves you. And God has a plan for your life. Selamat datang ke Legacy.tv bersama dengan saya dan sahabat-sahabat saya pada hari ini ke dalam perbincangan surat Ibrani, dan hari ini kita telah masuk ke Ibrani yang ke-12. Tidak terasa sudah berada di episod yang ke-14. Bersama dengan saya ada Brother Richard. Halo. Ada Priscilla dan juga ada Loviana. Sebelum kita pergi lebih lanjut lagi ke perbincangan kita, izinkan saya untuk memberi sedikit rumusan. Saya rasa macam mau beri banyak, tetapi ini bukan Bible study. So, saya bagi sedikit sneak peek untuk kita semua. Kalau kita lihat kepada Ibrani 12 ayat pertama yang ketiga, kita dapat lihat itu adalah kesinambungan kepada Ibrani 11 yang kita bincangkan sebelum ini, di mana kita belajar tentang contoh-contoh iman yang boleh kita contohi. Dan di dalam Ibrani yang ke-12 ayat pertama, kita tahu yang kita sebenarnya kita telah mendengar contoh, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, tetapi lebih daripada itu. Dan pergi kepada ayat yang kedua, kita ada satu yang lebih besar lagi untuk kita terus berteguh di dalam iman kita, yaitu memandang kepada Tuhan Yesus itu sendiri. Dan juga seterusnya pergi kepada ayat yang kelima hingga ke-11. Kalau kita lihat kembali kepada konteks surat Ibrani ini sendiri, ianya ditulis di zaman penganiayaan. Jadi penulis mahu menjelaskan kepada mereka pada saat itu untuk melihat ini bukan satu penganiayaan yang sangat menyiksakan, tetapi lebih melihat ianya sebagai disiplin Tuhan, cara Tuhan untuk mendisiplinkan mereka ataupun pengajaran Tuhan kepada mereka. Jadi penulis menyatakan daripada hasil disiplin dan juga pengajaran Tuhan akan wujud buah kebenaran. Dari situ kita melihat sama ada itu adalah disiplin daripada Tuhan ataupun kita melihat ianya sebaliknya. Seterusnya pergi kepada 12 dan ke-14. Jika tadi dinyatakan tentang penganiayaan ini untuk melihat sebagai pengajaran dan juga disiplin daripada Tuhan, 12 hingga 14 penulis menerangkan di dalam penganiayaan dan di dalam disiplin daripada Allah ini untuk mereka terus jangan berpaling ataupun murtad. Dan juga untuk mereka ingat tentang warisan yang sudah kita miliki melalui iman kita kepada Yesus.
saya kira percaya kita telah melihat apa warisan yang kita dapat. Warisan yang sangat tidak ternilai, yaitu kerajaan Allah yang kekal. Selepas itu 25 hingga ke 29 adalah amaran yang terakhir. Kalau kita melihat pada amaran yang terakhir ini, dilihat kepada ayat yang 26. Dulu suaranya menggoncang bumi, tetapi sekarang dia telah berjanji, sekali lagi aku menggoncang bukan sahaja bumi, tetapi syurga. Kalau kita melihat kali ini adalah tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Wow. Amaran yang terakhir itu adalah amaran yang pada masa yang sama sangat menggerunkan, tetapi bagi kita yang percaya ianya adalah satu amaran yang memberi kemenangan. Bagi yang menonton episod ini, mungkin pergi kepada legacy.tv podcast untuk mendengar lebih detail lagi tentang Ibrani bab yang ke-12. Ianya adalah satu yang sangat amazing. Oke, sekarang kita pergi kepada sesi perbincangan kita. Saya rasa sahabat-sahabat saya sudah bersedia, bersemangat. Ya, ada mercun lagi itu. Ya, merayakan. Kita opening. Daripada bab yang pertama, 11 ke 12 dan hampir habis. Jadi semangat itu masih berkobar-kobar dan membara. Oke. Untuk soalan yang pertama, bagaimana ayat pertama hingga ketiga boleh mendorong dan menguatkan iman kamu dalam perlombaan hidup? Dengan itu, saya serahkan kepada Lo untuk nyatakan apa dia punya pandangan. Oke, kalau saya lihat melalui Ibrani 12, 1-3 ini kan tentang perlombaan hidup. Jadi saya tiba-tiba flashback macam tu kan, flashback masa saya tahun 6, masa saya kecil dulu. Pernah juga saya ni terlibat dengan acara 100 meter macam tu kan. Walaupun dulu badan saya agak besar lah masa saya kecil dulu kan, tapi ada tetap juga cikgu bagi saya bertanding lah, tapi 2 kali 400. Panjang juga tuh kan, 2 kali 400. Jadi semasa kami bertanding, jadi kami ada 4 orang lah, kita kita panggil tuh Relay? Yes, ya. Kami berlari lah kan. Jadi masa itu saya orang yang ketiga. Jadi grup kami ini yang pertama selalunya kita akan antar orang paling laju kan, contoh kan. So laju sudah nih grup kami 1, 2 laju. Datang 4 saya. Datang masih laju. Oke, masih laju dan tiba-tiba apabila saya melihat ada orang overtake saya kan, jadi saya coba untuk adjust saya punya body. Saya adjust body saya ke depan contoh kan. Saya lebih menunduk supaya saya lebih laju kononnya lah contoh. Tapi syukur juga saya masih boleh overtake. Kenapa? Ya walaupun saya pada akhirnya tu kan saya lihat macam kami sudah ke belakang contoh kan. Mungkin sebab saya belum tidak laju sangat lah contoh kan. Tapi apabila saya melihat ke hadapan, saya cakap saya mau menang macam mana sekalipun saya mau habiskan saya punya lari ini macam tu kan. Walaupun orang teruskan overtake saya akan macam makin saya ke belakang macam tu, tapi tetap saya berlari dengan berbagai cara, adalah tunduk lah supaya untuk melawan arus angin kan macam tu kan, tunduk. Dan pada akhirnya dapat juga saya overtake yang beberapa orang lah yang di depan saya. Jadi akhirnya saya habiskan dan pas pada orang yang terakhir tuh. Dan kenapa yang lebih membuatkan dia lebih excited tuh karena ada kawan-kawan di sekeliling pada waktu itu kan dipandangkan mereka sudah waktu sekolah betul, tandingan antara sekolah kan, jadi mereka beri sorakan lah untuk kamu. Of course lah kita lebih excited. Dan pada akhirnya grup kami tadi itu tidaklah mendapat yang paling akhir, tapi adalah number 1, serasa 3 kot macam tu. Tapi pada akhirnya walaupun ada halangan-halangan tadi kan, dan pada akhirnya kami juga menghabiskan larian itu dengan baik macam tu, dengan baik. 3 pun kira baiklah daripada beberapa sekolah lain kan macam tu. Jadi itu memori yang saya ingat. Dan apabila untuk saya relatekan dengan apa yang kita belajar hari ini kan, di mana seperti minggu lepas kita belajar tentang banyak tokoh-tokoh di Alkitab, macam mana perjalanan hidup iman mereka dengan Tuhan kan macam tu, dalam perlombaan hidup mereka kan. Mungkin mereka orang saya percaya mereka bukan sempurna juga, mungkin mereka ada melakukan benda yang mungkin yang kekurangan mereka lah macam tu kan. Tapi dalam kehidupan mereka tetap meneruskan perjalanan iman mereka, karena
saya percaya seperti yang saya buat tadi kan, saya mau menang, saya melihat kepada di depan sos saya tadi itu, yaitu Yesus Kristus, macam itu kan. Kalau saya relate lah, di mana mereka melihat pada Yesus Kristus, di mana kita ada warisan dan ganjaran hidup yang kekal, macam itu. That's why dalam perlombaan hidup ini yang menginspirasi saya, di mana ada orang yang bersama dengan saya. Jadi saya tidak seorang, macam itu kan. Jadi apabila kita melihat tokoh-tokoh adalah Alkitab, gitu kan. So mereka lebih tinggi kalau iman mereka dibanding dengan saya, betul kan? Tapi mereka tetap teruskan perjalanan mereka karena mereka tahu siapa yang di hadapan mereka, yang mereka tertuju dan tertumpu ke hadapan. Jadi ini yang sangat memotivasi saya, di mana dalam perlombaan hidup saya, di mana saya harus melihat kepada Tuhan, dan saya tidak bersendirian karena banyak saksi yang sudah pernah dan telah berjuang bersama-sama dengan bersumberkan Tuhan sebagai pelopor dan penyempurnaan iman mereka, macam itulah. Dan juga dalam perlombaan hidup kan, kalau dalam perjalanan hidup kita dalam Tuhan kan, ini yang memberi kesan kepada saya tadi, apabila kita dikatakan ayat yang pertama kan, katakan jauhilah beban dan dosa yang amat mudah menjerat kita. Saya teringat dengan verse di mana ayat yang katakan dosa yang sengaja adalah Ibrani juga, kalau kita lakukan dosa yang sengaja kan, macam itu kan, jadi kita tidak boleh ada pengampunan lagi, macam itu kan. Jadi sering kali saya, apabila saya flashback dahulu kan, sering kali suka sangat lakukan hal dosa-dosa yang sengaja, macam itu kan. Jadi di sini saya ditegur juga bahwa dalam perlombaan hidup saya dengan Tuhan, harus saya melihat kepada Tuhan, dan itu menjadi kekuatan saya supaya saya tidak melakukan dosa-dosa sengaja yang mungkin terbiasa ataupun sengaja yang saya pernah lakukan dahulu, begitulah. Jadi yes, terus memandang kepada Tuhan dalam perlombaan hidup kita. Ya, itu cerita sekolah belajar 6 tadi lah. Oke, alright. Ada gambar nggak untuk buktikan? Take down. Tapi ya, kalau dipikirkan fresh banget macam tu. Ya. Oh. Jadi apa yang menarik ialah saya lebih bila mendengar cerita lo kan, selama ini pun saya lebih menyukai perlombaan yang ada 4 orang berbanding dengan kita berlomba 100 meter sendiri itu. Kerana saya melihat kan, kalau kita berlomba seorang diri, dia lebih kepada kita mahu menang kerana diri kita. Tetapi kalau kita berlomba bersama itu, dia lebih melihat kepada satu kumpulan lah. So, saya melihat perjalanan iman ini bukan hanya kita punya self-centered, tetapi pada orang-orang di sekeliling kita juga. Wow, satu poin yang sangat bagus daripada lo. Okay, seterusnya selepas mesti Chris dengan brother sekarang dengan apa lagi saya nak cakap, macam menarik pula yang lo kongsikan. Okay, dengan itu saya beri kepada Chris. Ya, tadi Lolo sudah berkongsi tentang dia jadi wakil sekolah dia untuk perlombaan. Saya pun masih berfokus dengan perlombaan. Saya maukan bukti. Saya belum habis, cuma bagi bahagian saya tidak pernah wakil mana-mana. Rumah sukan pun tak pernah, sebab masa pemilihan lagi saya sudah disingkirkan. Oke, jadi tidak ada bukti yang saya menyertai perlombaan. Tetapi apa yang saya tahu di dalam perlombaan kan, sebab saya minat sukan, walaupun saya bukan orang sukan, dia memerlukan komitmen dan juga training yang secara konsisten. Dan dalam perlombaan itu kita tidak boleh berhenti separuh jalan. Kalau berhenti separuh jalan dikira gagal, kan? Dan kalau kita lihat juga dalam Ibrani 12 ayat 1 ini, kita berlari dengan gigih dengan perlombaan yang ditentukan bagi kita. Bermaksud kita tidak boleh berhenti dalam perlombaan kita. Sebab kalau berhenti, dikira kita melepaskan keselamatan yang kita sudah dapat di dalam Tuhan, dalam perlombaan iman kita. Dan bila penulis ini kata kita dikelilingi dengan ramainya saksi, kalau kita melihat kepada saksi yang dulu macam Abraham, Nuh, dan juga masih lagi belum move on daripada Daud, mereka sangat setia dalam perlombaan mereka, walaupun kita tahu ada masanya mereka jatuh ke dalam dosa, tetapi pada masa yang sama mereka taat dan juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi bagi saya perlombaan dan penyerahan sepenuhnya kepada Tuhan itu sangat penting untuk kita menuju ke destinasi ataupun ke garisan penamat yang Tuhan sudah tentukan untuk kita. Ya, itu daripada saya, Dex. Daripada Pris, wow, kita mau double wow lagi. Pergi ke mana-mana di chat. So I think apabila kita masuk ke dalam Ibrani bab yang ke-12, the key dekat sana juga dikatakan oleh itu. Maksudnya berkaitan dengan yang sebelum inilah kan, sebagaimana yang dinyatakan. Dan apabila kita melihat contoh-contoh yang ada dalam Ibrani bab yang ke-11, sebagaimana apa yang Lolo dan juga Pris bagi clue kepada kita tadi, yaitu contoh-contoh yang ada, mereka bukan contoh yang sempurna. Tetapi ianya boleh engage kita dengan orang yang
dia bagi encouragement sebab kalau mereka yang cacat celah, contohnya macam Samson dan sebagainya pun boleh dianggap sebagai mereka yang beriman dalam senarai itu, I think I boleh involve dengan mereka. Tapi ada masalah dia sebab kalau saya lihat contoh mereka, saya boleh identify dengan mereka sebab mereka ada kekurangan dan saya pun ada kekurangan dan lebih banyak lagi daripada mereka. So I can identify with them. Kalau mereka berjaya, saya juga boleh berjaya. Tapi contoh mereka tidak sempurna. So that is another problem. Kenapa mau ikut mereka kalau contoh mereka tidak sempurna? The best that I can do dalam bab yang ke-11 ialah saya boleh identify diri saya dengan mereka. Tapi ini tidak bermaksud saya boleh menang dalam perlombaan ini. So I need contoh yang menang, contoh yang sudah sampai, contoh yang sudah sempurna dan sebagainya. Dan apabila kita menggunakan contoh yang sempurna, it's hard for us untuk berada di hadapan mereka kan. Kita harus sentiasa di belakang sebab yang sempurna saja yang di hadapan. So, apabila masuk dalam Ibrani bab yang ke-12, I think this is quite interesting. Bab yang ke-11, I can identify dengan mereka. Kalau mereka boleh menang, saya pun boleh menang. Tapi mereka tak menang. Tapi saya boleh berlari dengan mereka. Dan apabila saya memahati kehadapan dalam Ibrani bab yang ke-12, dikatakan Yesus ialah pelopor dan penyempurna iman kita. Dia sudah menang. Therefore, dalam perlombaan ini, bersama dengan mereka bab yang ke-11 itu, boleh berlari dengan mereka, dengan seorang yang sudah menuju kepada kesempurnaan. For me that is, now it make more sense. Kenapa ada contoh, so that I can identify, dan kenapa kita ada Yesus Kristus yang sudah berada di hadapan. Firman mengatakan dia telah menang, dan pada masa sama dia sudah duduk. So, ianya sudah selesai. Dan Yesuslah yang menyempurnakan iman kita. So, another thing that quite interesting juga, dikatakan bahawa marilah kita menjauhkan beban dan dosa yang amat mudah. Dan apabila saya perhatikan dalam bahasa Inggeris kan dia gunakan singular, the sin. Dan ayat yang keempat dikatakan against sin, is a singular. So apakah dosa itu? I think besar kemungkinan dosa itulah dosa tidak percaya kepada Tuhan lagi. Adapun sudah berpaling daripada Tuhan. So for me apabila saya mendengar membaca semua ini, apabila saya berlumba, saya tidak perlu mengukur tentang perbuatan saya. Perbuatan itulah buah kepada iman, tapi buah kepada iman itu hanya bukti bahwa iman itu benar, tapi buah itu tidak membawa kepada kemenangan. Yang membawa kepada kemenangan ialah adakah saya berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus ataupun tidak. Ianya tentang iman. Dan sin itu tadi adalah, the sin itu adalah sin yang tidak kepercayaan. So, for me, wow, this is sangat-sangat encourage. Sebab kalau saya perhatikan perbuatan yang saya lakukan kan, kalau saya measure by perbuatan, Masya Allah, jadi maksudnya masa Yesus. So, tetapi kalau ianya berdasarkan iman yang telah diberikan oleh Yesus melalui kasih karunia-Nya, I can win. Bukan sebab saya confident dan sebagainya, tapi kerana this is what Jesus had done. Dan for me, this is very, very encouraging lah. Ya, apabila Yesus telah apa dikatakan di sini? Dia telah menanggung seksa salib supaya tidak perlu. Dia sudah duduk di sebelah kanan takhta Allah. Sebab itu, dia sudah menang. We can look at him. He want us to win. He run besar. Ada satu lagi ayat yang sangat menarik lah, dikatakan pelopor dan penyempurna iman kita. Dia memulakan iman kita, dia bersama-sama dengan kita berlari, dan dia akan menyempurnakannya sampai kita habis dalam pelarian. Kalau kamu mau lari trek, itu salah kita, tapi Yesus sudah memberikan trek yang baik untuk kita, ya, untuk kita menang. Yep, this some of it lah. Yeah. Wow, saya macam membara-bara. Macam ada lagi benda yang mahu dikongsikan, tetapi ya satu poin dari Cik yang saya suka dan saya wow juga adalah ya kalau kita mengira perbuatan kita kan, ya saya berfikir kembali memang impossible untuk sangat impossible lah. Tetapi dari saya sendiri bagaimana ayat 1 hingga 3 ini mendorong saya. Saya melihat kepada ya verse yang pertama adalah orang-orang di sekeliling macam circle yang kita ada, yaitu circle 3D pada saat ini dan juga mungkin circle gereja kita kan. Begitu saya melihat kalau sebelum ini kan ada tendensi untuk sangat mengagumi certain orang. Tapi bila saya melihatkan contoh iman bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi lebih daripada itu, dan ditambah lagi dengan ayat yang kedua, we have satu lagi example yang sangat-sangat sempurna, example yang very perfect, yaitu Tuhan Yesus sendiri. So itu lebih menguatkan saya lagi di dalam diplomasi karena saya tahu saya bukan berjalan seorang. I have my friends and of course I have Tuhan Yesus yang telah sempurna dan juga telah menang.
why saya mahu melihat ke belakang dan kenapa saya mahu keluar daripada landasan, sedangkan saya telah ada yang sempurna dan telah ada yang menang. Begitu juga dengan kita ada rakan-rakan di sekeliling kita yang we know that we can mengharap kepada mereka juga untuk contoh iman mereka di dalam kehidupan kita. Itu satu benda yang saya rasa the privilege yang kita ada sebagai seorang Kristian lah. Bukan sahaja contoh-contoh di sekeliling, tetapi contoh yang paling utama ialah Tuhan Yesus yang telah menang bagi kita. Yep. Okay. Of course kita ada banyak lagi benda yang mahu dikatakan sebab, tetapi kita pergi ke soalan yang kedua. Okay, soalan yang kedua, apakah pengertian tentang disiplin Tuhan atau Bapa yang pernah kamu percaya dahulu yang mungkin salah atau berbeza dengan pengertian kamu sekarang? Okay, please. Ya, kalau dahulu saya melihat disiplin Tuhan ini semata-mata sebagai hukuman karena kita sudah melakukan satu kesilapan atau kesalahan. Tetapi sekarang ianya lebih daripada itu. Kita mengerti bahwa Tuhan itu dia inginkan satu proses transformasi yang bermula daripada hati kita. Jadi apabila Tuhan itu mendisiplinkan kita, dia menegur kita, itu bermakna Tuhan mahu membentuk kita untuk menjadi satu pribadi yang boleh diterima di hadapan Tuhan. Sebab itu yang Tuhan inginkan. Sebab ianya bukan sekadar fizikal saja yang kita lihat, tetapi lebih kepada cara kita berfikir, cara kita cara kita menggunakan hati kita dan macam-macam lagi kan. Jadi ianya bukan, bila Tuhan mendisiplinkan kita, ianya bukan hukuman untuk masa itu sahaja. Tetapi disiplin yang saya paham, kalau mengikut pengertian saya sekarang, ialah disiplin untuk kebaikan kita sendiri, supaya kita boleh hidup selaras dengan kehendak Tuhan, seperti yang Tuhan inginkan daripada kita. Ya, cukupkah? Actually, ya, saya dah mau sama lagi, tetapi ya nanti saya akan uraikan dengan lebih lagi. Tapi mesti kemudian teks. Ya. Ada lagi Ya, tambahan. Jadi, saya sambunglah kalau macam. Sambunglah, nanti kena curi, Bah. Dia. Ya, kalau bercakap tentang sesuatu yang bersifat kekal, sesuatu yang bersifat itu, kita dapat lihat contoh daripada Esau juga, yang kita lihat bila dia lapar, dia minta makanan daripada Yakub dan sebagai dia tawar-menawar di situ. Jadi dia memberikan hak dia sebagai anak sulung dan dia dapat makanan. Makanan itu sesuatu yang bersifat sementara. Jadi apa yang Esau dapat ialah dia hilang sesuatu yang kekal yang sepatutnya sudah milik dia. Jadi di situ lagi saya ingat bahwa Tuhan inginkan apabila dia menegur kita, ianya sesuatu untuk kebaikan kita at the end of the day. Bukan saja untuk pada saat ini, tetapi untuk kehidupan kita di dunia dan juga untuk kehidupan kita selepas kita meninggalkan dunia ini. Ya, itu Dex. Okay, thank you, Pris. Pergi kepada Loh. Kalau dulu, saya pikir kalau saya macam mengalami hal-hal disiplin nila dulu lah kan, jadi saya cakap, oh, nih Tuhan balas saya nih macam tu bah. Hukuman lah kiranya, apa yang salah perlu ada hukuman macam tu bah. Jadi apabila kita belajar kan, jadi kita lebih memahami. Ya. Jadi disiplin apabila sekarang saya juga mengalami disiplin Tuhan itu sendiri kan, kita juga mengalami disiplin Tuhan itu sendiri di mana melalui disiplin Tuhan itu sendiri kita belajar lebih kebergantungan dengan Tuhan dan juga lebih percaya kepada Tuhan macam tu. Jadi dahulunya kalau tentang disiplin Tuhan dulu kan jangan saya katakan hukuman, tapi kini saya melihat dia adalah di mana Tuhan mengasihi kita macam tu. Jadi dia mau shape kita lah macam tu ya, supaya lebih baik. Dan sekiranya mungkin saya ni agak nakal juga lah kan. Jadi dulu banyak hal-hal yang saya buat macam tu yang tidak berkenan dekat Tuhan kan. Jadi Tuhan dia mau kita U-turn macam tu. Jadi dengan cara disiplin ini kita berbalik, kita pulang lagi kepada jalan yang benar macam tu. Jadi walaupun sesungguhnya dan firman juga katakan waktu pendisiplinan tu tidak senang, tidak best macam kita makan es krim kan manis contoh, tidak. Tetapi mungkin dia sakit untuk kita terima ataupun sakit untuk di pikiran kita, tetapi pada penghujungnya sesuatu yang satu yang baik yang kita boleh terima, macam yang firman Tuhan katakan ada kebenaran, wujud sesuatu yang lebih baik dalam kita lah contoh. Jadi bagi saya disiplin yang saya belajar dari Tuhan itu mengajar saya untuk terus berbalik kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, bahwa
tiada Tuhan, tiada yang lain yang saya boleh andalkan, tidak ada lain yang saya boleh berharap, hanya kepada Tuhan. Contoh. Jadi memang kita perlukan disiplin dari Tuhan karena Tuhan mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak memberi disiplin kepada kita, siapalah kita? Kan memang secara manusia pun, kalau kamu ada best friend, kalau kamu ada kawan, kalau kawan kamu buat salah, kawan kamu ignore kamu, bukan kawan lah tuh kan, macam itu kan. Jadi kalau kawan terus menegur kawan, macam itu kan. Dan itu juga saya melihat Tuhan mengasihi kita dan melakukan pendisiplinan ini untuk kebaikan kita, macam itu. Jadi ya memang kasih Tuhan itu besar. Ya, itu dari saya. Thank you. Satu poin dari lo yang saya tangkap tadi adalah disiplin Tuhan itu karena kasih Tuhan kan. Tetapi bila kita mendengar kataan disiplin itulah, saya sendirilah, dia adalah satu benda yang sangat sukar untuk kita meletakkan perasaan kasih. So kita tahu disiplin itu adalah di dalam bentuk marah ataupun di dalam bentuk ketegasan. Jadi kita akan merasa macam dah tak saya. Contoh kalau bapak kita marah dengan kita akan rasa macam saya ini adalah anak yang paling tak disayangi di antara adik. Macam tu. Tapi melihat kepada apa yang saya percaya dahulu dengan apa yang saya lihat sekarang bila kita belajar tentang disiplin Tuhan di dalam Ibrani 12 ini kan. Kalau dulu saya melihat asal ada perkara buruk berlaku, mesti Tuhan mau berikan sesuatu yang baik dekat saya lepas ni. Itu orang kata positive way of thinking lah. Tetapi pada saat ini saya melihat kalau Tuhan sedang mendisiplinkan saya, at the end I would be someone better lah. So hasil daripada disiplin Tuhan itu adalah buah kebenaran. Tetapi of course perkara buruk itu kadang-kadang terjadi karena kita sendiri juga. Maybe it is the consequences of apa yang saya buat. Jadi saya kena menilai benda itu kembali lah. Kalau saya merasakan ini adalah disiplin daripada Tuhan, I should be someone better at the end. Mungkin saya kena berubah daripada pemarah jadi yang lebih baik. Tetapi begitu juga dengan saya kena melihat juga ini terjadi disebabkan setelah melakukan perkara ini. Contoh, saya sudah menipu. Jadi sekarang dia jadi macam ini. Itu adalah konsekuensi daripada perbuatan saya. Saya melihat sekarang ini kalau disiplin daripada Tuhan, makanya saya berubah ke arah yang lebih baik lagi, ke arah sesuatu yang ke depan lagi lah, merubah perkara yang lama menjadi sesuatu yang baru. Itu pengertian saya pada saat ini tentang disiplin daripada Tuhan. Saya rasa kita ada banyak lagi benda mahu dicakap, tetapi kita pergi dahulu kepada Brother Richard. Saya tengok muka dia macam tak sabar sudah. Jawatan yang paling tidak mahu dipilih ialah dalam camp, jadi camp commander. Kalau guru disiplin kan macam bunyi dia macam jawatan itu sangat, waduh, tukar nama dia kepada guru baik ke guru menjadikan orang baik. Kenapa guru disiplin? So kalau dulu, because sebagaimana yang sudah dikongsikan tadi juga, mostly apabila kita fikir pasal disiplin is mostly negatif. Dan ini yang kita dapat daripada rumah, daripada sekolah dan sebagainya. Tidak ada guru disiplin, boleh jumpa dengan saya mau komplimen kamu. Jarang lah. Kalau guru disiplin cakap, mari pergi ke bilik saya. Mesti ada sesuatu yang menakutkan kan apa yang terjadi. Tak ada yang cakap, mesti dia bagi hadiah. Biasanya guru disiplin panggil saya dapat hadiah. So that is the idea yang kita dapatkan tentang disiplin kerana benci ataupun kadang-kadang menggunakan kekerasan dan menjadikan kita memberontak dan sebagainya. Tentu macam teks katakan tadi, tentu bapa saya kurang mengasihi saya, mak saya benci saya daripada abang saya. So that is how we develop dekat sana lah. But the key dekat sana bagi saya juga ialah, tapi kalau kita kenal siapa yang mendisiplinkan kita, the idea will be different. Kan? So I think untuk kita mengenal pasti semada adakah ini disiplin daripada Tuhan atau adakah ini memang kamu padan muka kamu lah, sebab ini kamu punya hal, kamu yang buat kan. So I think the key is siapa yang melakukan disiplin ini. Dan kita sudah diberitahu dalam Ibrani bab yang ke-12, bapalah yang melakukan disiplin ini kepada kita. Dan ini juga memberi clue kepada kita juga, do I have relationship with God? Untuk saya mengenal pasti sama ada ini padan disebabkan sikap saya sendiri ataupun ini disiplin daripada Tuhan. Dan ini sangat penting kerana dalam setiap surat Ibrani daripada awal bab pertama sampai bab yang ke-11 dan seterusnya ialah dia ingin kita pasti bahawa kita ada iman di dalam Yesus Kristus. Dan kalau kita sudah ada kepastian yang kita ada iman di dalam Yesus Kristus, bukan disebabkan our feeling sahaja, tapi berdasarkan firman Tuhan Yesus Kristus dan kita berpegang kepada dia. Ayat yang paling alkitabiah dalam bahasa Iban ialah berpanggai kepada dia.
yaitu berpegang kepada Yesus Kristus dan terus-terus mengimaninya. I think selamat untuk kita melihat bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ialah disiplin daripada Bapa. Dan hasil daripada disiplin itu harus membuahkan, sebagaimana dalam kitab dikatakan, membuahkan kebenaran, kita mendapat rasa aman, kita mendapat sebahagian daripada kesucian Tuhan. So for me, it's a thin line. Kalau kamu tak pasti yang kamu ialah anak Allah, I mean the children of God or not, it's hard untuk kamu identify. Dan kalau kamu tidak ada hubungan dengan siapakah Tuhan kita Allah Bapa, it's hard for you to see, dan kamu sama ada mengeraskan hati kamu dan kamu menjadi memberontak. Sebab itu dalam ayat mengatakan jangan sampai ada sesiapa pun yang tidak mendapat kasih karunia, dan juga jangan sampai akar kepahitan menimbulkan kekecauan. Ayat yang ke-15. Jangan biarkan akar kepahitan menimbulkan kekecauan. Akar kepahitan itu muncul apabila you don't know yang sama ada ini bapak saya yang di surga kah? If kamu kenal siapa yang melakukan disiplin ini dan kamu ada hubungan dengan dia, walau betapa teruk pun, ianya akan membawa kepada, walau betapa terasa teruk pun, ianya akan membawa kepada kegembiraan ataupun kebahagiaan dan sebagainya. Tapi kalau kita tak pasti, oh disiplin ini datang daripada Tuhan ataupun tidak, ianya akan membawa kepada akar kepahitan. Kan? Dan itu banyak contoh-contoh yang bukan mau sebut nama lah, contoh-contoh orang yang dulu pernah mengenal Yesus kan, dan oleh kerana something happen in their life, akar kepahitan. Kenapa ini terjadi kepada saya Tuhan? Kenapa penyakit ini pada saya? Kenapa orang yang saya sayangi hilang dan sebagainya? So kalau kita tak ada, that's why bahasa Iban tu yang sangat paling alkitabiah lah, ayat berpanggai itu. Saya rasa itu kita harus claim, maksudnya berpegang kepada Tuhan Yesus Kristus. So that kita tidak menjadi akar kepahitan itu timbul lah, dan benci Tuhan dan bawa orang lain tinggalkan Tuhan. Wow. Ya, itu perkataan yang tiba-tiba wow kan. Ini kan berpanggai. Ya, berpanggai itu macam saya jadi trademark Brother Richard semenjak kita belajar Ibrani ni. Daripada apa yang Brother Richard kongsikan, daripada apa yang lo kongsikan, dan juga daripada apa yang Brice kongsikan, mungkin ada penambahan daripada kalian bertiga. Brice, ada penambahan, Brice? Daripada saya ada. Lo? Tak ada? Ada. Saya berfikir je. Ya, saya tengah menyusun ayat, tapi saya pas dulu. Richard masih ada kan? Baru je Brother Richard habis cakap. But I think in the day juga kembali kepada persoalan itu tadilah. The key point dalam Ibrani bab yang ke-12 ialah, adakah kita terus percaya ataupun kita tidak percaya? Adakah kita terus teguh ataupun kita murtad? Adakah kita berpegang, berpanggai ataupun berpaling? Adakah kita beriman ataupun kita akan hanyut? So these are the things yang dipanggil sebagai kita harus meninggalkan the sin, dosa itu, plural tu. Dosa ketidakpercayaan itu kita harus tinggalkan supaya kita boleh berfokus kepada Yesus Kristus. Ya, ini dia macam tu lah yang saya faham lah dalam bab yang ke-12. Ya, is iman itu. Saya berpikir tentang yang Richard cerita tentang kepahitan kan, kadang-kadang dalam pendisiplinan Tuhan kalau kita tidak pasti macam itu kan, ini dari siapa, contohnya ini dari Tuhan kah, ataupun kita mau menyalahkan Tuhan, memang akan ada timbul akar kepahitan. Dan kita juga melihat banyak yang terjadi dengan orang di sekeliling kita, mungkin ada antara kita lah macam itu kan. Jadi saya terkesan tadi apabila saya pikir, oh banyaklah kawan saya macam tu bah. Jadi di sini saya melihat kembali lagi kepada siapa kita melihat kepada siapa Tuhan itu tadilah macam itu kan. Jadi kalau apapun ya saya percaya banyak antara kita berempat pun kita mengalami pendisiplinan Tuhan macam itu. Tapi kita memandang kepada siapa Tuhan, seperti yang kita belajar tadi bahwa Yesus adalah pelopor dan penyempurnaan iman kita macam itu. Kalau dari hati kita sendiri juga katakan bahwa kita tidak mau U-turn dengan dia, tidak mau balik kepada Tuhan, pada akhirnya kita akan teruskan dengan kepahitan macam itu. Sebab kita belum lagi mau memandang dan mengaku kepada Yesus tentang pendisiplinan. Kenapa saya pakai ayat ini? Susahnya sebut. Jadi ya lagi ya kembali kepada Tuhan dan melihat siapa sumber itu tadilah macam itu. Baru kita dalam pendisiplinan pun kita ada rasa peace dan ada buah yang kita buah pembenaran itu tadilah, dan kita akan menjadi orang yang lebih baiklah seperti yang Dex katakan tadi. Ya, thanks. Sorry,
apabila kita fikir pasal disiplin kan, tidak semestinya disebabkan kita melakukan kesalahan kan, tidak semestinya macam itu Betul. kan, dalam Yes, Quran ini. Dan ini mengingatkan saya tentang watak Yusuf lah, Joseph in the Old Testament. Yusuf seolah-olah dia tidak ada banyak sangat kecuali dia bragging lah pada permulaannya. Tapi dia terjadi begitu, dia dijual pergi ke Mesir dan sebagainya. Dan kan dia tersenarai dalam Ibrani bab yang ke-11. Dan seolah-olah itu tidak adil bagi dia. Tapi apabila dia mengenal pasti bahwa saya tak pernah baca pun dalam kepribadian Yusuf kan, dalam kitab Kejadian, dia tidak pernah komplain sebiji pun. Dia katakan, mana Alkitab? Alkitab tak sampai. Kitab Perjanjian Baru saja yang pegang ni. Tapi saya percaya juga lah dengan Perjanjian Lama. So dalam Kejadian bab yang ke-50, Yusuf katakan, bukan kamu yang menghantar saya. Dia berkata dengan abang dia, bukan kamu yang menjadikan saya begini, tapi Tuhan telah merancang daripada awal sampai akhir. Dan itu yang dia perhatikan. Wow, dalam kebanyakan hal yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, dia tidak pernah komplain, dan Tuhan melihat menggunakan dia juga. Dan itu disiplin lah kan, dalam kehidupan dia. Dan dia tidak pernah sekalipun komplain. Wow. Ayub pun sama lah, tapi Ayub hampir-hampir. Tapi Tuhan sangat-sangat bagus lah. Okay. So, apa yang bila saya dengar lo cakap tadi dan kamu semua cakapkan, apa yang saya dapat, yang saya baru dapat lah. Okay. Jadi, saya merasakan yang bila dia menulis tentang marilah kita mengarahkan mata kita kan, saya rasa penulis ini sangat teliti. Wah, ini diletakkan di sini jadi kita tahu yang untuk kita mengenal siapa yang mendisiplinkan kita, dan untuk kita tidak ada akar kepahitan apabila sesuatu terjadi dalam hidup kita di luar pemikiran kita kan. Saya tidak buat macam ini, kenapa ini terjadi? Tuhan ini tidak adil dengan saya. Di luar batas pemikiran kita lah apa yang berlaku, dan kita menyalahkan Tuhan. Dia come back to kita punya iman dan kita punya relationship kepada Tuhan itu sendirilah. Kalau kita sendiri tidak mengenal Tuhan Yesus, bagaimana kita mahu tahu yang this is disiplin datang daripada Tuhan. Ini Tuhan sedang cuba mahu membentuk pribadi dan karakter saya menjadi yang lebih baik. Jadi kita tidak akan dapat mengenai itu, dan it leads kita menyalahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Okay, kita teruskan lagi kepada soalan yang terakhir. Saya rasa makin lama makin banyak yang mahu dikatakan. Ini terjadi setiap minggu ya. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okay, pada pemerhatian kamu, kenapa amaran yang keras dalam ayat 14 hingga 24 diakhiri dengan kenyataan bahwa kerajaannya yang teguh dalam ayat 25 hingga 29? Apa yang ingin disampaikan oleh penulis? Okay, penulis seperti yang kita tahu ialah Roh Kudus kepada kita sekarang. Saya beri pada Brother Richard. Ya, at the end of the day, apabila kita perhatikan petikan itu, dia membuat perbandingan bahwa sekali lagi the key point yang saya dapat ialah beriman ataupun tidak beriman, berpegang ataupun melepaskan, murtad ataupun terus mempercayai kepada Yesus Kristus. Dan apabila dia membandingkan dua hal ini, ialah seolah-olah apa yang kita sudah perhatikan dalam bab-bab yang sebelumnya. Kalau kamu mau kembali balik, ini yang terjadi, yaitu di Gunung Sinai. Kalau kamu teruskan, ini yang akan terjadi, yaitu di Gunung Zion. So, this perbezaan dia cuba buat sebenarnya banyak perkara yang menarik dalam petikan inilah. Dengarlah dekat podcast kan. But in the end of the day, saya perhatikannya sebagai kalau kamu tinggalkan, kalau kamu tidak berlari, kalau kamu melepaskan, kalau kamu membiarkan the sin ataupun dosa itu terus menghalang kamu daripada berlari, ini yang akan terjadi kepada kamu. Dan ini warning yang diberitahu kepada dia ialah, kenapa mau pergi balik ke yang lama lagi? This yang sudah ada. Kita ada kerajaan yang tidak akan dapat diruntuhkan. Dan pada masa sama juga, kembali little bit sikit lagi daripada soalan yang pertama itu tadi ialah mengingatkan tentang berlari itu tadi, dan contoh-contoh macam lo wakil sekolah walaupun tak ada bukti dan sebagainya, ialah berlari ialah sesuatu yang aktif, tidak boleh berhenti. Kita cakap berjalan, tapi berjalan pun alkitabiah lah, tapi berlari bermaksud something yang you need to continue untuk percaya kepada dia. So kalau kita tidak percaya ataupun membiarkan dosa itu menjadikan kita berlari pakai pakaian berat kan, untuk berlari kan lebih susah lagi. Tinggalkan beban ini, tinggalkan dosa ini supaya kamu boleh berlari dengan cepat lagi. Dan kalau kita membiarkan semua ini terjadi, ianya lama kelamaan kita seolah-olah kembali kepada jalan yang lama lah. Mula-mula kamu akan rasa macam akar kepahitan, kemudian menimbulkan kekecauan. Lepas tu kamu bawa orang lain juga, dragging orang lain juga. Sebab
Kalau kita jatuh dalam iman, itu memberi kesan kepada orang di sekeliling kita, Pak. Yang dekat dengan kita, family members, rekan-rekan dan sebagainya. So it is important untuk kita perhatikan bahwa penulis ini dia ingin menyatakan bahwa perbandingannya lah, jangan kembali balik kepada yang lama nih. Jadi move forward, dia better thing happen. Yep. Okay. Pris? Ya, oke. Kalau kita pergi ke awal-awal dulu, kenapa surat Ibrani ini ditulis ialah supaya umat Tuhan pada waktu itu tidak meninggalkan Tuhan dan kembali kepada jalan hidup mereka yang lama. Itu fokus utama penulis. Dan apabila soalan ini ditanya, apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita sekarang? Oke, bagi saya secara pribadi, ianya juga masih message yang sama bagi saya, supaya kita tidak meninggalkan iman kita dengan Tuhan. Apabila kita sudah membuat keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, bermaksud kita sudah mendapat bahagian dalam keselamatan itu. Oke? Dan sekiranya kita pergi separuh jalan, macam perlumbaan kita dalam iman itu separuh jalan saya. Maksudnya kita telah mensia-siakan apa yang Yesus telah lakukan kepada kita, itu yang pertama. Yang kedua, kita ingkar kepada Tuhan. Tuhan inginkan kita untuk sentiasa taat kepada Tuhan. Kerana kita ada Yesus sebagai pelopor dan juga penyempurna kepada iman kita. Kerana kita tahu dengan kekuatan usaha kita sendiri memang kita tidak dapat menjadi sempurna. Tetapi kita ada Yesus yang membolehkan kita untuk masuk ke kerajaan Tuhan yang kekal itu. Dan saya rasa di dalam ayat yang ke-25 hingga 29, di mana penulis mengatakan bahwa kerajaan Tuhan itu tidak dapat diruntuhkan, penulis ingin memberi satu penekanan bahwa Tuhan itu berdaulat di atas segala-galanya. Tuhan itu kekal. Dan there is nothing above God. Itu yang penulis itu ingin sampaikan. Dan berdasarkan itu, dia ingin umat Tuhan supaya tidak berganjak dan terus kekal di dalam iman mereka. Itu daripada saya, Dex. Okay, thank you, Pris. Lo macam sedang mencatat banyak poin yang mungkin di dalam fikiran lo. Kita pergi kepada lo. Oke, seperti yang kita sekarang sudah bab yang ke-12 dan sebelum ni bab tu kita melihat bahwa Yesus lebih besar daripada semuanya, daripada imam besar di Perjanjian Lama, daripada Musa dan semua yang lain. Jadi apabila saya melihat apa yang kita, soalan ini kan, di mana lagi sekali peneguhan di mana kita harus kekal teguh dalam Tuhan dan percaya daripada awal yang kita belajar tadi itu kan. So yes, hanya Tuhan Yesus saja adalah punca sumber untuk iman kita. Jadi tidak boleh lagi mau berbalik kepada apa yang kita katakan tidak efektif, yaitu perjanjian yang pertama yang sebelumnya seperti yang kita belajar macam itu. Jadi di sini pun katakan berusahalah, dia ada satu macam kata kerja kan, harus ada sesuatu yang harus kita buat, berusahalah. harus tetap macam tu, berlari, sesuatu yang action, macam tu. Saya pun lebih action kan macam tu. Jadi sesuatu yang terus kita lakukan, buatkan untuk terus kekal dalam iman percaya dalam Yesus Kristus macam tu. Dan yang paling menarik yang saya temukan apabila dalam ayat 29 katakan begini, Allah kita adalah api yang menghanguskan macam tu. Wow, bayangkan kalau dalam perjalanan iman kita kan tiba-tiba kita mau give up, contohlah kan give up kan, lihat bagi orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan kita meninggalkan Tuhan, hukuman ataupun apa yang akan terjadi, kesan akan terjadi adalah di mana api Tuhan yang menghanguskan. Terus apabila saya belajar balik kita punya apa yang kita baca sebelum ini, saya melihat ayat itu kan, wow macam itu. Jadi jangan lagi kita saya percaya penulis untuk mengatakan bahwa jangan lagi kita berbalik kepada benda yang tidak bermanfaat atau yang tidak efektif, tapi sudah ternyata bahwa Tuhan Yesus itu sahaja yang boleh memberi keselamatan pada setiap pribadi kita, dan dia yang lebih besar dibandingkan dari semuanya lah macam tu. Jadi terus memandang kepada Tuhan adalah sumber dan penyempurna iman kita. Yes. Apa dalam bahasa Korea tu fighting, macam tu kan, dia katakan fighting. Ya, betul. Fighting. Saya tidak boleh tidak setuju dengan apa yang telah dikongsikan oleh Brother Priscilla dan juga Lodi. Apa dia? Brother Priscilla. Saya rasa dia sebut Brother Priscilla dan ada koma. Ya, ada koma.
Okay, sebab itu adalah kebenaran dia kan. Jadi bila saya melihat kepada 18 sampai 29 itu, ayat 28 itu memang menarik. Terus saya rasa that is the main point lah dari 18 sampai 29. Dia cakap kita telah menerima sebuah kerajaan yang tidak dapat digoncang. Kita telah menerima sesuatu yang sangat kukuh, sesuatu yang sangat sempurna, sesuatu yang sangat utuh. Kenapa kita mahu meninggalkan Tuhan dikala kita berada, kita tahu yang, ya kalau iman kita tahu yang kita sedang didisiplinkan oleh Tuhan, kita akan belajar yang beyond this saya akan dapat sesuatu yang lebih baik. Beyond this saya akan dapat sesuatu yang telah dijanjikan Tuhan daripada awal lagi. I know that ada janji yang lebih baik lagi. Itu yang saya lihat lah bagaimana ayat Bapak itu adalah satu benda yang sangat penting. Kamu semua telah mendapat kerajaan yang cukup baik. Jadi kamu kekal di sini. Despite of what happened during that time, ini yang saya cuba tafsirkan di apa yang saya paham, apa yang berlaku pada saat itu. Terus stay because kamu telah mendapat yang terbaik. Itu yang saya lihat. Dan macam lo cakap tadi, kita belajar daripada awal kan bagaimana perbandingan yang telah dibuat, dan kita tahu melalui perbandingan itu Tuhan Yesus lebih besar daripada segala-galanya, dan kita tahu yang kerajaan yang dijanjikan itu adalah kerajaan yang tidak pernah akan tergoncangkan. Jadi kenapa kita mahu lari daripada landasan, kenapa kita mahu pergi kepada yang lama, kenapa kita mahu menjadi diri kita yang lama. So we should move forward dan melihat kepada Yesus sebagai pelopor dan penyempurna iman kita. Wow, saya rasa itu adalah yang terbaik untuk ending ayat kan, pelopor dan Yesus, pelopor dan penyempurna iman kita. Okay, mungkin ada yang tengah duduk rasa macam saya ada sesuatu yang yalah, that comes to kita punya pikiran kan, walaupun bukan ditulis tapi tiba-tiba datang ilham itu. Okay, mungkin berada di chat ada penambahan? Yeah, I think is this conclusion kah, Bah? Okay, sebab ada mungkin boleh pergi kepada conclusion ataupun conclusion dulu. Okay, just for me that ada orang mengatakan bahawa setengah kepercayaan bahawa once you save, you always save. Once kamu diselamatkan, kamu sentiasa akan diselamatkan. For me, apabila kita betul-betul membaca surat Ibrani dengan benar-benar, kita akan mendapati bahawa ada potensi untuk dulu kita sudah diselamatkan, tapi sekarang kita boleh ataupun ada potensi untuk keluar daripada landasan keselamatan itulah. Dan ada orang berkata, kalau itu terjadi, adakah Tuhan gagal kerana Tuhan yang telah menyelamatkan kita, jadi lepas tu kita boleh meninggalkan keselamatan itu? Adakah Tuhan itu tidak kuat dan tidak hebat dan sebagainya? Tapi apabila kita perhatikan dalam surat Ibrani, there is no such thing dengan begitu. Sebab semuanya sudah disediakan oleh Tuhan. Jalan, landasan sudah disediakan. Way out sudah dijalankan, semuanya sudah dibuka bagi kita. Jalan untuk kemenangan itu sudah ada dan pasti. Dan kalau kita tidak mengambil jalan keselamatan itu, bukan salah Tuhan. It's not God's fault. It's not Yesus punya kesalahan kalau kita tidak ambil. Dan itu tidak menunjukkan bahwa Tuhan itu gagal ataupun Tuhan itu tidak kuat. Tapi semuanya sudah disediakan, dan apa yang kita boleh lakukan ialah beriman kepada Dia. Dan iman itu bukan perbuatan, iman itulah kepercayaan kita terhadap apa yang Yesus telah lakukan. So, ada potensi, walaupun ini masih lagi isu dari segi teologi dan sebagainya, tapi seolah-olah ada potensi dalam surat Ibrani untuk kita hanyut daripada iman kita. Dan kalau itu benar, maka bukan kesalahan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan semuanya. Dan di sini sekali lagi saya perhatikan tentang yang dikatakan perbandingan ini tadi, kamu mahu Yesus sebagai hakim, sebab di sana dikatakan kepada Allah hakim ke atas kalian, or kamu mahu Yesus sebagai pengantara bagi kita. Sebab dikatakan Yesus pengantara perjanjian baru. Sama ada kita mahu sesuatu yang mudah runtuh ataupun sementara, ataupun kita mahu kerajaan yang kekal selamanya. Dipendekkan Sinai ataupun Zion. Yang menyelamatkan ataupun yang menghanguskan. Sebab itu fungsi api itu tadi, menyelamatkan dan pada masa sama juga menghanguskan. So, yalah, I mean, mana boleh, we cannot blame God kalau kita keluar daripada landasan sebab Dia sudah sediakan segala-galanya. Kesalahan kita lah kalau kita tidak ikut landasan yang sudah disediakan itu tadi. Yeah, I mean, that's one come to my mind. Okay, mungkin yang lain ada penambahan lagi sebelum kita tutup, sebelum kita conclude ya. Please, ada? Ada. No? Tak ada. Okay, untuk kesimpulan kita pada hari ini, mungkin setiap daripada kita kita bagi kata-kata ataupun nasihat ataupun kata-kata semangat bagi orang-orang yang menonton video ini. Mungkin pada saat ini mereka rasa mereka berada di dalam keadaan yang sukar, keadaan yang
susah lah di dalam kehidupan mereka. Mungkin setiap seorang daripada kita, kita start dengan Lo. Ya, adalah sesuatu yang sangat indah apabila kita mengalami waktu-waktu disiplin Tuhan. Macam tu. Jadi itu adalah satu di mana Tuhan mau kita berbalik kepada Dia dan juga Tuhan mengasihi kita dan kita adalah memang anak-anak Tuhan. Jadi sekiranya kita ditegur, sekiranya kita didisiplinkan itu karena saya percaya itu adalah komitmen Tuhan di mana kita sebagai anak Dia. Jadi dan pastinya akhirnya kelak akan ada buah yang baik daripada kita lah karena Tuhan yang mendisiplin kita macam tu. Jadi don't give up, ya terus tetap teguh percaya iman kepada Yesus Kristus. Okay, please. Ya, oke. Daripada saya, saya rasa dalam perlumbaan iman kita ada saat di mana kita rasa macam kita di dalam satu lembah yang gelap macam itu kan. Masing-masing pernah mengalami situasi tersebut. Tetapi apabila kita ingat bahwa kita ada Yesus dan nama Yesus itu sendiri membawa maksud bahwa Allah menyertai kita. Dan juga macam yang dinyatakan dalam Ibrani 12 ayat 1 tadi, banyak saksi-saksi dahulu dan juga sekarang. Saya percaya kita ada kelompok di sekeliling kita. Mungkin tidak banyak, satu ataupun dua orang. Kita buka hati, ambil masa untuk kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan yang bekerja dalam hati kita memberi kita kekuatan kembali. Dan juga apa yang membebankan kita mungkin boleh datang daripada pelbagai sudut, mungkin daripada pelayanan kita, mungkin daripada sekeliling kita, mungkin daripada pelayanan kita. Oleh itu kita perlu memandang kepada Yesus di samping, di sebalik semua yang terjadi sekeliling kita. Kita berusahalah, kita bekerja terus memandang kepada Yesus kerana kita ada Yesus. Saya sendiri secara pribadi sangat bersyukur kerana ada Yesus. Pertama, kerana Yesus sudah menjadi pengantara yang membolehkan saya datang terus kepada Tuhan. So, boleh terus berdoa kepada Tuhan untuk membawa apapun yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan kerana Yesus juga saya beroleh keselamatan yang dapat membatasi segala limitation yang ada di dalam diri saya. Jadi, be strong dan jangan meninggalkan iman yang sudah kamu dapat di dalam Tuhan. Daripada saya, Dex. Okay, Brother Richard. Dalam Ibrani bab yang ke-11 ayat yang ke-6 berkata bahwa tanpa iman mustahil didapati keredaannya. So untuk mendapatkan keredaan Tuhan harus ada iman. Dan dalam Ibrani bab yang ke-12 ayat yang ke-14 berkata tanpa kesucian tiada sesiapa dapat melihat Tuhan. Dan kalau kita ingin melihat Tuhan harus ada kesucian. Dan semua itu kita perhatikan bahwa it's nothing to do so much tentang perbuatan kita. Sebab iman harus timbul dahulu, daripada iman timbul perbuatan. Dan kalau kita diselamatkan melalui iman kepada Yesus Kristus, marilah kita terus berpanggai kepada Yesus Kristus sebagai untuk iman kita terus kepada Dia. Dan pastikan Yesus itulah Yesus menurut Alkitab lah, bukan menurut pemikiran yang lain. Dan sebab itu saya rasa tidak ada cara lain untuk yang lebih baik lagi untuk menyimpulkan, sebabkan iman dan kesucian itu tadi adalah tidak siapa dapat melihat Tuhan dan tanpa iman mustahil didapati keredaannya. Dan ayat yang Ibrani bab yang ke-12 ayat kedua, marilah kita mengarahkan mata kita kepada Yesus Kristus, pelopor dan penyempurna iman kita. We must start with faith, we must terus berjalan dengan iman, dan kita harus berakhir dengan iman kepada Yesus Kristus. I think that is the thing that we can respond, yaitu beriman kepada Yesus. Okay, tagline praise adalah respond. Dan saya lihat tagline Brother Richard lepas ni adalah berpanggai. Okay, kita belum tagline Lolo, kita akan jumpa mungkin video-video seterusnya. Okay, daripada saya sendirilah. Keadaan dan situasi kita mungkin satu benda yang kita tidak dapat elakkan. Kadang-kadang kita tidak dapat pun. Kadang-kadang walaupun kita berusaha sehabis mungkin untuk keluar daripada perkara tersebut melalui kekuatan kita sebagai manusia, we cannot find a way. Tetapi balik kepada basic kita kembali, iaitu iman dan percaya kita kepada Tuhan Yesus itu. Terus teguh dan terus percaya. Saya pernah berada di dalam keadaan yang saya rasa sukar lah. Tetapi pada saat ini saya mahu mengatakan yang saya bersyukur kerana keadaan itu terjadi di dalam kehidupan saya, because I change into someone yang lebih percaya dan lebih teguh lagi harapan saya kepada Tuhan Yesus itu. Dan di sini saya belajar yang it is not about me. Ia adalah
tentang Tuhan itu sendiri. Kasih karunia Tuhan yang membolehkan saya untuk berubah menjadi yang lebih baik. Bukan karena saya, ya, maybe I have my usaha-usaha, tetapi saya melihat dia lebih kepada kasih karunia Tuhan yang membolehkan saya untuk terus beriman kepada Tuhan Yesus itu. Dan seperti mana Brother Richard end dengan 12 ayat 2 itu, kita akhiri kita punya perbincangan hari ini dengan 12 ayat 2. Saya rasa itu adalah ayat yang paling bagus untuk kita ending hari ini. Yaitu marilah kita mengarahkan mata kita kepada Yesus, pelopor dan penyempurna iman kita.